Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Cluster of Stars. Terima kasih sudah mau datang lagi ke channel ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Semoga ibadah puasa kita lancar walaupun dengan keadaan seperti ini. Dan untuk subjek pembahasan kali ini kita akan bicarakan tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya membacakan satu ayat dari surat Ahqaf, surat ke-46 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa-amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul 'azim. Ayat ini menginspirasi tema yang akan dibicarakan di dalam video ini, yaitu apa yang dikatakan Alkitab tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membaca ayatnya. Qul maksudnya adalah katakanlah, bilangin. Dengan kata lain, Allah yang Maha Kuasa memberikan perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar kita bisa mengikutinya dengan kata qul, katakan, ara'aitum in kana min 'indillah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika buku ini berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Dengan kata lain, kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala ia berdiskusi dengan kalian semua umat manusia, dan ini dirujukan kepada non Muslim, dan kalau kamu lihat ini, gimana kalau misalnya ini adalah datang dari Tuhan? Lalu dengan katakan wa kafartum bihi, dan kamu tetap mengingkarinya. Buku ini bagaimana kalau misalnya mengingkarinya? Dan wa syahida syahidun min bani Israil 'ala mithlihi, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel, kalangan orang-orang Yahudi, mengaku kebenaran yang serupa dengan yang ada di dalamnya. Yang ada, kalau mereka itu orang-orang Yahudi pada saat Nabi Muhammad membicarakan ini, dia bersaksi bahwa ada yang serupa di dalam sini dengan seperti apa yang telah diberikan pada kitab-kitab sebelumnya. Dan ini merefer kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa dialah yang serupa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Saya mempelajari ilmu perbandingan agama ini bukan saya pergi ke dalam universitas mana atau ke Darul Ulum mana atau ke pesantren mana, tapi saya terpaksa dengan keadaan bahwa saya harus berdiskusi dengan umat Kristiani. Dan saya akan menjelaskan lagi lebih panjang tentang cerita ini di video yang lain. Makanya saya terpaksa untuk mempelajari ini, dan memang Allah musabibul asbab, ialah yang menyebabkan apa segala sesuatu. Dan akhirnya saya mengenallah ilmu perbandingan agama ini, dan saya mulailah berbicara, menjadi hobi saya untuk berbicara kepada orang-orang di kalangan umat Kristiani, mendatangi acara-acara lecture mereka, acara-acara seminar mereka untuk mengetahui apa pendapat mereka. Dan juga banyak tentang nubuat-nubuat Alkitab, banyak sekali tentang nubuat-nubuat Alkitab, tentang ini, dan juga kalau kamu lihat sekarang banyak tentang nubuat Alkitab tentang COVID-19, tentang penyakit corona. Alkitab telah memberitahu tentang kekeringan, tentang kesusahan makan, dan banyak lagi lah. Dan ada suatu nubuat di salah satu seminar, kalau misalnya nubuat ini tentang kitab Wahyu pasal 13 ayat 18, yang membicarakan tentang binatang dengan bilangan-bilangan yang menyimbolkan seorang manusia. Dan di sana pembicara tentang nubuat ini, nubuat Alkitab ini, saat membicarakan tentang binatang ini, pembicaranya membicarakan kalau nubuat ini merefer kepada Sri Paus Roman Katolik Roma.
Kalau binatang ini adalah Sri Paus dari kalangan umat Katolik Roma. Karena di situ dikatakan kalau misalnya angka bilangan dari binatang itu adalah hexaconsiois hexaconta hex 666 triple 6. Dan cara pembicara untuk memprove case-nya dia, untuk membuktikan kasusnya dia, kalau misalnya binatang ini adalah Sri Paus, bahwa kalau kita ambil title dari Sri Paus ini, titlenya adalah Vicarius Filidae. Vicarius Filidae artinya adalah perwakilan Yesus Kristus di dunia ini. Maksudnya adalah Sri Paus, dia adalah yang mewakili Kristus pada zaman sekarang. Dan dengan Vicarius Filidae ini kamu masukkan bilangan-bilangan tertentu dalam alfabet itu, dan kamu akan mendapati dengan dijumlahnya angka-angka itu mendapat angka 666. Dan dia membuktikan kalau misalnya Sri Paus adalah binatang yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Dan saya cuma bingung aja gitu, bagaimana orang yang dihormati di jutaan oleh jutaan umat Katolik, dia adalah Pope, artinya bapak, adalah bapak yang dihormati, bagaimana bisa kalau misalnya dia ini adalah binatang? Cuma itulah ya, tapi itulah memang mereka caranya untuk memprove case-nya mereka ini, kalau misalnya Sri Paulus adalah itu. Dan saya nggak tahu kalau misalnya dia itu adalah seorang dari gereja Advent gitu. Dan yang ada lagi yang baru dikutip dari National Geographic Channel, kalau misalnya binatang 66 ini adalah Kaisar Nero. Sekarang gimana ceritanya bisa Kaisar Nero? Kamu heran gitu loh. Bagaimana mereka dapat wahyu, dapat ilham, atau Roh Kudus datang kepada mereka untuk mendapatkan hal-hal ini? Mereka itu sangat ingenious gitu loh. Kamu bingung, heran gitu, gimana sih mereka kok bisa begini? Tapi ini adalah type-nya mereka ya. Dan saya nggak menyarankan kamu untuk masuk, orang umat Muslim nggak perlu kamu masuk untuk hal-hal seperti ini gitu. Dan dengan cara membuktikannya, mereka mengatakan kalau misalnya Kaisar Nero ini namanya jika dilatinkan dan dimasukkan ke dalam bahasa Ibrani dengan dalam bentuk bahasa Ibrani dan dimasukkan bilangan-bilangannya, dijumlah dan menjadilah 666. Dan banyak lagi, ada yang teori tentang Dr. Kissinger atau orang Babel. Itulah kepintarannya orang Kristen untuk membuktikan kasus mereka. Dan sekarang saya mau menanyakan, bukankah Alkitab membicarakan tentang banyak hal, tentang Paus, atau tentang Kaisar Nero, atau tentang Corona, atau tentang kelaparan, tentang Israel menjadi negara merdeka? Bukankah Alkitab membicarakan hal yang banyak banget gitu loh? Tapi saya mau tanya, apa yang Alkitab bicarakan tentang Muhammad? Orang yang menjadikan sekarang 1,9 miliar orang di dunia saat ini adalah Muslim. 1,8 sampai 9 miliar Muslim di dunia ini untuk percaya kepada Yesus Kristus. Masa nggak ada kitab yang bicara tentang ini, nggak ada bicara tentang Nabi Muhammad gitu kan? Dan saya mulailah akhirnya menanyakan apa yang dikatakan Alkitab tentang Muhammad. Kamu tanya orang Kristen-Kristen di kanan kiri kamu itu, tanya, ada nggak sih Alkitab bicara tentang Nabi Muhammad? Wah, dia langsung bilang nggak ada. Langsung depan muka bilang nggak ada. Nothing, kosong Nabi Muhammad. Dan saya buktikan kalau misalnya ada kata Muhammad yang tertinggal di dalam Alkitab. Lalu mereka bilang, mana nggak ada. Saya nggak pernah bertemu dengan kata. Saya sudah membaca Alkitab dengan berulang-ulang kali, itu kan. Saya sudah mempelajari Alkitab dari kecil, dari banyak sekali lah teori-teori mereka. Dan mereka tidak, bagaimana ceritanya mereka tidak bisa melihat gitu nama Muhammad ini? Kenapa mereka tidak melihat? Karena nama ini itu sudah ditranslate.
dari yang mereka sebut original. Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Dalam bahasa Ibrani, Hekko mametakim vihulu Muhammadim zahdudi wa zaira'i baina Yerusalem. Muhammad im adalah kata jamak untuk memberikan suatu penghormatan. Seperti dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kata Allah ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Hebrunya itu adalah Elohim. El itu untuk Allah, Eloh itu untuk Allah, Elohim itu adalah bentuk jamak, lebih dari satu. Seperti di bahasa Inggris juga kita kalau punya God itu artinya adalah Tuhan, dan gods itu artinya Tuhan-Tuhan. Tapi ini memang bahasanya orang Yahudi, kalau misalnya im itu adalah sebuah kata jamak, itu adalah sebuah kata jamak untuk memberikan suatu penghormatan. Kamu tanyalah semua orang Yahudi, siapa ini im, siapa Elohim ini? Pasti dia jawab kalau misalnya ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, tapi dengan memberikan penghormatan kami membicara seperti itu. Elohim adalah Allah secara literalnya, tapi tetap Allah sendiri karena jamak ini bentuk untuk memberikan suatu penghormatan. Dan seperti Muhammad ini adalah sebuah bentuk penghormatan atas nama ini. Tapi para pentranslate Alkitab, mereka menerjemahkan kata Muhammadim ini dengan segala sesuatu menarik. Segala sesuatu menarik. Kalau kata-katanya manis semata-mata, yang ada padanya segala sesuatunya menarik. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan kata Muhammad kalau kamu sudah mentranslate ini? Kamu gak punya hak untuk mentranslate nama manusia, nama orang. Kalau ada teman kamu namanya Putri, kamu bilang kepada orang ini, oh ini namanya adalah Miss Princess atau siapa, ini adalah dia namanya Ratu, oh ini adalah Queen, oh ini adalah King. Gak bisa, tetap namanya Ratu. Kamu mau bawa di Inggris, mau dibawa di Arab, tetap namanya Ratu ya Ratu aja gitu. Tapi ini memang penyakitnya lah orang-orang Kristen pada mula-mula, bahwa mereka suka mentranslate nama-nama seperti yang saya bilang. Kalau nama Yesus Kristus itu adalah Eswa atau Yesua secara klasik, dan mereka masuk menjadi Jesus. Inilah mereka suka melakukan sebuah pentranslatean nama-nama orang. Dan masuk ke ayat yang akan kita expound di sini adalah, saya bilang bacalah Ulangan 18:18. Lalu ayatnya berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang aku perintahkan. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my word in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command. Saya tanyakan kepada orang-orang Kristen, siapa nabi ini? Tanpa ragu-ragu dia bilang kalau ini adalah Yesus. Ini nggak bilang kalau ini namanya Yesus. Lalu dia bilang kalau misalnya nubuat itu bukanlah hal-hal yang detail seperti itu. Nubuat adalah sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan saat kamu melihat kejadian itu sudah terjadi, maka telah komplitlah nubuat itu. Lalu saya tanya, oh siapa itu? Apakah Yesus Kristus ini memfulfill, menggenapi nubuat ini? Lalu mereka bilang, oh iya jelas, karena di situ dikatakan kalau seperti engkau ini, seperti Musa. Karena Tuhan berbicara kepada Musa, seperti engkau ini, seperti kamu, seperti Musa. Lalu saya tanya, apa Yesus seperti Musa? Oh iya jelas. Dari sisi apa Yesus seperti Musa?
Kamu lihat kalau Yesus itu adalah seorang Yahudi dan Musa adalah seorang Yahudi. Ya, terus apalagi? Kalau Yesus itu adalah seorang nabi dan Musa itu adalah seorang nabi. Ya, terus ada lagi? Nggak ada lagi. Dan saya bilang, kalau kriterianya yang seperti Musa ini cuma karena dia orang Yahudi dan dia semuanya nabi, semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu juga bisa menjadi nabi ini karena mereka semua Yahudi dan mereka semua adalah nabi. Siapa? Mika, Solomon, Daud, ya kan? Siapa lagi? Elias, Elijah, siapa lagi? Mereka semua Yahudi, mereka semua nabi. Kenapa harus Yesus? Dan nggak ada jawaban, kosong, nggak ada jawaban. Dan saya bilang, oke, saya akan membuktikan kepada kamu kalau nabi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kalian semua yang menonton, kalian boleh memikirkan apakah saya benar atau tidak, dan kamu harus cek lagi lah, apakah benar atau tidak apa yang saya katakan ini. Di situ dikatakan seperti engkau ini, seperti kamu, seperti Musa. Kita lihat, menurut kamu, ingat kata-kata saya, menurut kamu, menurut orang-orang Kristen ya, saya menunjukkan kepada orang Kristen, Yesus itu menurut kamu adalah Tuhan, tapi Musa itu bukan Tuhan. Benar? Benar. Jadi Yesus itu tidak seperti Musa. Ada lagi. Yang kedua, Yesus itu menebus dosa umat manusia, tapi Musa tidak menebus dosa manusia. Iya kan? Iya. Jadi Yesus itu tidak seperti Musa. 3. Yesus mati terbunuh secara keji dan disalibkan, dan dia mati, tapi Musa tidak. Ya kan? Jadi Musa itu tidak seperti Yesus dan Yesus tidak seperti Musa. Yang keempat, menurut kamu Yesus itu pergi ke neraka selama 3 hari 3 malam. Bayangin aja, Tuhan ke neraka untuk menebus dosa umat manusia 3 hari. Tapi menurut kamu ya, apakah benar? Iya benar. Tapi Musa tidak perlu masuk ke dalam neraka, ya kan? Dia bilang iya. Jadi Yesus tidak seperti Musa, ya kan? Ya. Dan saat kamu mulai membicarakan ini, dia bilang iya. Dan ini adalah suatu hal yang membuat mereka terpojok dan mereka sudah mulai panas lah dengan apa yang saya bicarakan ini. Nah, ya udah, tenanglah, saya bicarakan sekarang, kita mulai membicarakan apa hal yang diterima oleh semua orang aja lah, yang di anak-anak kecil juga dia mulai mengerti. Mana anak kecil mengerti tentang ketuhanan Yesus, tentang penebusan dosa? Mana anak kecil ngerti? Sekarang kita akan membicarakan tentang hal-hal yang didalami, yang bisa diterima oleh semua orang. Poin yang pertama, Yesus tidak punya bapak, tetapi Musa punya bapak. Dan Muhammad punya bapak. Jadi Muhammadlah lebih mirip kepada Musa dan Yesus tidak seperti Musa. Poin yang kedua, dengan kelahiran. Keduanya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, ia lahir dengan cara seperti yang sama kita semua, bahwa lelaki dan perempuan bergabung untuk melakukan hubungan yang menjadikan keturunannya. Tetapi Yesus lahir dengan keadaan spesial. Oh benar? Kamu bilang iya benar. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus, dan dia bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya kan? Dan yang di Lukas ayat 35, saat seperti yang saya bilang, kalau misalnya
didatangi, Maria didatangi oleh malaikat dan dikatakan, bagaimana ini aku bisa mempunyai anak padahal tidak ada yang pernah menyentuhku? Jawabannya apa? Kalau Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungimu. Ya kan? Jadi Yesus tidak seperti Musa dan Muhammadlah yang seperti Musa. Poin yang ketiga, keduanya, Musa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga damai beserta kepada seluruh nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua menikah dan mempunyai anak. Tetapi Yesus Kristus, menurut banyaknya orang Kristiani, ya kan, yang diterima oleh kebanyakan orang Kristiani, bahwa Yesus adalah bujangan seumur hidupnya. Ya kan? Ya tentu aja lah Mormon bilang kalau Yesus punya 2 istri, Maria Magdalena dan Marta itu istrinya. Itu juga kita nggak masuk ke situ. Tapi yang diterima oleh kebanyakan orang Kristiani, umat Kristiani, kalau Yesus adalah bujangan sepanjang hidupnya. Poin yang keempat, Musa dan Muhammad, damai beserta mereka, adalah orang-orang yang diterima kepada kaumnya. Ya nggak diragukan lagi lah kalau misalnya orang Yahudi itu mereka memberikan masalah demi masalah terus-terusan kepada Nabi Musa. Masalah nggak habis-habis selama hidupnya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa sendiri mengadres kaumnya sendiri ini sebagai, lihat, bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya adalah bangsa yang kepala batu, bangsa yang keras kepala. Kamu telah menentang Tuhan sejak aku mengenalmu. Sejak pertama kali aku mengenalmu itu kamu sudah menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sebelum ia meninggal, orang-orangnya secara keseluruhan mereka menerima Musa sebagai orang utusan Tuhan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak diragukan lagi lah kalau misalnya orang-orang di bangsanya ia dalam memberikan masalah terus-terusan sampai Nabi itu harus, sampai umat Muslim awal-awal itu harus melakukan 2 kali hijrah. Hijrah ke Abyssinia juga. Yang kedua, Nabi sedang berada di mana? Dikejar. Nabi berada di sini, mereka nggak senang aja dicari, dibawa perang Badar, perang Handak, perang yang lain. Nggak bisa dibiarkan damai gitu. Tapi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, orang-orangnya, kaumnya secara keseluruhan ia menerima kalau Nabi Muhammad adalah seorang utusan Tuhan yang benar. Kamu lihat sampai sekarang, apa orang Yahudi menerima Yesus Kristus sampai sekarang? Apa mereka menerima sampai sekarang? Mereka tidak menerima Yesus Kristus sampai sekarang pun. Mereka tidak menerima kalau Yesus Kristus ini adalah seorang utusan Tuhan yang benar. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 11, maka datanglah ia kepada miliknya, tetapi orang miliknya tidak pun menerimanya. Orang miliknya maksudnya bangsanya dia sendiri. Dia datang kepada bangsanya sendiri, tapi bangsanya tidak menerimanya. Jadi Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammadlah yang seperti Musa. Poin nomor 5. Poin kelima, Musa dan Muhammad salam beserta mereka adalah raja bagi kaumnya. Ya, ini kata raja ini dalam tanda kutip, terserah kamu mau bilang dia ini presidennya atau pemimpinnya, khilafahnya, terserah, karena dia itu mempunyai wewenang atas hidup dan matinya orang-orangnya.
ia bisa menentukan siapa yang harus mati dan siapa yang harus hidup. Nabi Musa, saat orang mengambil kayu bakar, orang-orang mengambil kayu bakar di hari Sabat, akhirnya dibawalah kepada Musa dan diperintahkan kalau misalnya bunuh mereka, dan dibunuhlah. Dia melempari dia dengan batu. Tetapi Yesus Kristus zaman bertanya, dia tidak punya kewenangan kepada kaumnya untuk menghidupkan, untuk membiarkan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Saat ditanya tentang pajak, dia bilang berikanlah pajak yang diberikan kepada Kaisar untuk Kaisar, apa yang diberikan kepada orang Yahudi kepada orang Yahudi. Dan saat dibawa kepada pemerintahan Romawi, ditanya, apa kamu Raja Yahudi? Kamu adalah Raja Yahudi. Apa kata Yesus Kristus? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Maksudnya aku adalah Nabi Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, mencoba untuk mengajak orang-orang kepada jalan spiritual. Kalau kerajaanku di dunia ini, pasti murid-muridku telah melawan. Saya bukan datang buat itu, motong kepala orang, itu bukan kerjaan saya. Kerjaan saya adalah untuk mengajak orang kepada kekuasaan Tuhan, kepada secara spiritual. Tetapi Nabi Musa dan Nabi Muhammad, dia mempunyai kerajaan spiritual dan juga mempunyai kerajaan material di dunia dan juga di akhirat. Jadi Muhammad lebih seperti Nabi Musa, tapi Yesus tidak seperti Nabi Musa. Poin yang keenam, Nabi Muhammad dan Nabi Musa dan beserta mereka, ia datang kepada kaumnya membawa suatu hukum, membawa suatu pegangan kepada kaumnya. Yahudi sebelum datang Nabi Musa, ya dia tahu cuma tentang Tuhan segala macam, tapi dia nggak punya hukum. Maka Tuhan mendatangkan Nabi Musa untuk memberikan hukum kepada kaumnya. Oh, kita lihat Nabi Muhammad, dia datang. Orang-orang ini adalah zaman jahiliyah, ya kan, zaman kebodohan. Mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup, mereka menikahi ibu tiri mereka, mereka bunuh satu sama lain, mereka berjudi. Mereka nggak bunuh, udah kayak sampah. Kamu boleh tanya, history mengatakan kalau misalnya Romawi melewati orang-orang Arab ini lewat, apa yang mau dicari dari orang-orang Arab ini? Orang-orang nggak berpendidikan. Bedanya cuma kalau misalnya nggak ada bedanya nih dia dengan binatang nih. Cuma bedanya bentuknya aja. Ahsani takwim. Kalau misalnya Allah SWT telah menjadikan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, ya kan? Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad membawa hukum baru, mengajak orang-orang ke jalan Tuhan, berubahlah bangsa yang seperti binatang ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang melakukan, jadi bangsa yang bisa bersinar di atas bangsa-bangsa yang lain pada masa itu. Tetapi Yesus Kristus zaman besertanya, dia saat ia datang mulai memberikan pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak menerima gitu kalau mereka bilang kalau misalnya ini orang, dia ini ingin membuat agama baru nih dalam kaum kita. Dia ini merubah tabiat kita, merubah syariat kita yang dibawa oleh Musa. Lalu Yesus Kristus menjelaskan, mengklarifikasi dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka kalau aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Jadi dia datang bukan untuk membawa hukum baru, tapi untuk menggenapi hukum yang telah dibawa oleh syariat Nabi Musa. Lalu itulah kalau Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad lah yang seperti Musa. Poin yang ke-7, Musa dan Muhammad dan beserta mereka meninggal
dan mereka dikubur di dunia ini, ya kan? Mereka punya tempat kuburan di dunia ini. Tetapi Yesus Kristus, dia tidak berada di dunia ini, ya kan? Dia telah berada di surga. Dan orang Kristen bilang, iya, mereka sangat senang sekali gitu bilang begitu. Tapi Muhammad dan Nabi Musa, mereka meninggal seperti kita semua, sama, dan mereka berada di dalam bumi kuburan mereka. Jadi Yesus tidak seperti Musa dan Muhammad lah seperti Musa. Dan inilah saya sudah memberikan kamu 7 alasan kalau misalnya Muhammad lah yang seperti Musa, kalau misalnya mereka, tapi Yesus tidak seperti Musa. Tetapi di sini profesinya, nubuatnya tidak cuma sampai situ. Ada kata lain, kalau dari antara saudara mereka. Dari antara saudara mereka. Siapa saudara mereka? Siapa saudara Yahudi? Arab. Abraham mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak itu menjadi kakek moyang dari umat Yahudi, dan Ismail menjadi kakek moyang dari orang Arab. Mereka itu bersaudara satu sama lain. Ya, sekarang banyak orang Yahudi yang segala macam, mereka tidak bilang kalau misalnya orang Ismail ini bla 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 bla. Terserah, tapi secara genealogi mereka datang dari Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Ya. Oh, enggak. Kata saudara mereka ini semua itu di dalam Alkitab itu merujuk kepada orang Yahudi. Coba baca, tadi kita membicarakan di Ulangan 18, baca di Ulangan 2 pasal 8, pasal 2 ayat 8. Dikatakan kalau misalnya orang-orang Yahudi itu berjalan dan mereka meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau. Siapa Bani Esau? Orang Yahudi? Bukan. Tapi disebut kalau saudara-saudara kita. Dan saudara ini memang dipakai untuk secara genealogi, walaupun tidak berasal dari sukunya Yahudi, tetapi mereka punya anak keturunan lain, bangsa lain, kaum lain, tapi mereka tetap bersaudara satu sama lain. Dan saudara mereka ini yang saya bilang adalah saudara dari keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab. Ya kan? Lalu di dalam nubuatnya selanjutnya katanya adalah, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Menaruh firmanku dalam mulutnya. Coba kalau misalnya saya bilang kayak tadi, buka Ulangan 18:18. Apa saya menaruh perkataan saya dalam mulut kamu? Kan enggak. Kalau saya bilang buka ayat 18:18, kamu baca, itu berarti saya bukan menaruh perkataan saya dalam mulut kamu kan? Tapi kalau menaruh perkataan dalam mulut kamu, saya bilang coba baca surat Al-Ikhlas pasal 112 ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, dan kamu mengulang Qul huwallahu ahad. Ya kan, Allahus samad, dan kamu mengulang lagi Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, kamu mengulang lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan kamu mengulang wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu menaruh perkataan saya dalam mulut kamu? Iya. Kita lihat saat pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi dikatakan untuk baca. Lalu Nabi bilang, aku tidak dapat membaca. 2 kali kata lagi, baca. Iqra. Ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Dan yang ketiga, Iqra. Baca. Barulah Nabi Muhammad menangkap apa yang dimaksud, karena kata Iqra ini bisa juga untuk dipakai untuk membaca, untuk mengulang, untuk merepeat.
di dalam bahasa Arab ini kata Iqra ini bisa berarti untuk membaca, bisa berarti untuk mengulang, bisa berarti untuk memahami. Dan akhirnya Nabi menangkap apa yang dimaksud malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu mengulanglah Nabi Muhammad dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan secara nggak langsung Nabi di sini juga menggenapi satu nubuat lagi dalam Alkitab. Oh, satu nubuat lagi dalam Alkitab.